Selamat bertemu kembali dengan saya Surandi. Kali ini kita akan latihan soal-soal tentang getaran dan gelombang. Soal-soal berikut ini sifatnya masih sangat sederhana. Diharapkan kalian kelas 8 itu mampu untuk mengerjakan soal-soal yang sifatnya ini masih sangat sederhana, mampu memahaminya. Soal-soal yang lebih, tingkat kesulitannya lebih, sebaiknya juga kalian coba cari di buku paket ataupun sumber-sumber lain. Bisa mencari juga dari internet untuk mendapatkan soal-soal tentang getaran dan gelombang yang tingkatannya lebih tinggi. Dari soal sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Berapakah periode bandul tersebut? Dari kalimat ini ada kata selama 1 menit. Selama menunjukkan besaran waktu sehingga T sama dengan 1 menit. Dijadikan dalam sekon. Karena pada umumnya periode itu dalam satuan sekon. Kalaupun tidak diubah ke dalam sekon bisa saja, tapi nanti satuannya dalam menit tentu saja. Tapi yang lazim, yang umum dibuat ke dalam satuan sekon. Sehingga menghasilkan 40 getaran. 40 getaran ini merupakan jumlah banyaknya getaran atau N, sehingga N sama dengan 40. Yang ditanyakan berapa periode bandul tersebut? Ditanya periode itu T, berarti T sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N dengan T kecil 60 sekon. Ini N-nya 40, ya. Ini N 40, maka T sama dengan menjadi hasil baginya itu 1,5 sekon. Seorang siswa melakukan percobaan ayunan matematis dalam 10 kali ayunan tercatat 20 detik. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Ada kata 10 kali ayunan berarti N atau jumlah ayunan. Diketahui N sama dengan 10. Tercatat 20 detik. 20 detik berarti waktu. T sama dengan 20 S. Ditanya F sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab titik 2 ya. F sama dengan N per T. Dengan N ini 10 ya.
ini N-nya 10, T-nya 20, maka hasil bagi dari 10 dibagi 20 sekon itu sama dengan 0,5 dalam satuan per sekon atau hertz. Dalam menjawab soal model ini akan kelihatan lebih rapi kalau nulisnya ya. Ini ada diketahui, ditanya, jawab antara D, J ini lurus ke bawah. Kemudian ada titik 2, titik 2, titik 2 juga lurus ke bawah. Sama dengan juga kelihatan lurus ke bawah. Sepertinya lebih enak dilihat ya. Walaupun model lain ya, bisa juga benar ya, tapi kalau ngelihat rapinya, mudah dilihatnya, Bapak lebih suka yang model seperti ini. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Kecepatan berarti V sama dengan 340 meter per sekon. Ya. Frekuensi gelombang 50 Hz, frekuensi F. Ya. Berapakah panjang gelombang? Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Ya. Jawab titik 2. Lambda sama dengan F dikali lambda ya. Jawab P sama dengan F dikali lambda. P-nya 340 ini. F-nya lambda masih dihitung nantinya. Dengan sedikit memainkan matematika, 50 Hz suruh pindah ke ruas kiri sini. Sehingga sini tinggal lambda doang karena yang mau dicari adalah lambda. Pindah ya. Hasil baginya lambda satuannya meter, sehingga panjang gelombangnya atau lambdanya 6,8 meter. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali selama 12 sekon. 12 sekon berarti T ya, waktu ya. T sama dengan 12 sekon. Jika cepat rambat gelombang bunyi dalam air adalah 1800 meter sekon, cepat rambat V ya, 1800 meter per sekon. Ditanya kedalaman air laut, D sama dengan titik-titik tanda tanya. Ada yang melambangkan dengan huruf S, boleh-boleh saja ya. Jawab rumusnya D sama dengan setengah V kali T, atau S sama dengan setengah V kali T ya. Kalau sini S berarti sini juga S, kalau sini D berarti sini juga D ya. Dengan memasukkan angka ya, P-nya diganti dengan 1800 meter sekon, T-nya diganti 12 sekon, maka hasil perhitungan ini menjadi T sama dengan 10.800 meter per sekon. Maaf, 10.800 meter.
Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Nih ya, jadi ada kolom udara, sini ini air ya, kalau ini gelas, isi air, ini yang dimaksud kolom udara itu yang di sini. L ya, L-nya 40 cm atau 0,4 meter. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz, F-nya 320 Hz ya, frekuensi itu F. Berapa besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama ya. Ini kalau dipukulkan, dekatkan sini, suara menjadi lebih nyaring daripada kalau tidak ada kolom udara di sini. Ini pertanda terjadi resonansi. Ya. Nah, kalau pada resonansi pertama berlaku rumus L sama dengan 1/4 lambda. Dengan L 0,4 meter sama dengan 1/4 lambda ya. Lambdanya bisa dicari, ini pindah ruas, sehingga lambda sama dengan 1,6 meter ya. Didapatkan lambda sama dengan 1,6 meter, sehingga pada rumus cepat rambat gelombang ya menjadi P sama dengan lambda, P sama dengan F kali lambda, F-nya 320 Hz, lambdanya 1,6, hasil perhitungannya menjadi V sama dengan 512 meter per sekon. Ada gelombang transversal. Berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Ingat, pada gelombang transversal, satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Ini lebih, satu bukit lagi, berarti ada 1,5 gelombang. 1 tambah setengah, 1,5. Amplitudo itu simpangan terbesar ya. Ini kesananya maksimalnya 2 cm ya. Kalau sampai sini doang simpangan, sampai sini simpangan. Maksimal simpangan terbesar atau maksimal sampai sini itu disebut dengan amplitudo. Atau pas ke bawah, sampai sini simpangan, sampai sini simpangan, sampai sini simpangan, sampai sini ya, simpangannya terbesar disebut dengan amplitudo atau juga 2 cm. Periode itu waktu untuk satu gelombang. Kalau dalam gelombang, kalau dalam getaran ya waktu untuk satu kali getaran. Satu kali berarti dari A, B, E, B, F, C, ini satu kali. Ya. Lihat waktunya di sini 1,5 sekon. Ya. Jadi satu gelombang ini memerlukan waktu 1,5 sekon atau periodenya waktu untuk satu gelombang itu 1,5 sekon. Panjang gelombang itu panjang untuk satu gelombang ya, panjang untuk satu gelombang. Dari sini sampai sini itu ada 30 cm, terdiri dari satu bukit, satu lembah, satu bukit lagi. 30 cm berarti
sekian ini, satu bukit ini dari A sampai B itu ya 30 dibagi itu 2, 3 bagi 3. 10 sampai sini. 10 sampai sini berarti 20 cm untuk panjang gelombang. Tentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Karena sudah tahu di situ ada lambdanya itu 20 cm, kemudian periodenya 1,5 cm, bisa menggunakan rumus P sama dengan lambda dibagi T. 20 cm dibagi 1,5 skon. Hasilnya V sama dengan 13,33 cm per skon. Tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Menghitung banyaknya gelombang. 2 menit itu sama dengan 120 skon, berarti T ya, dengan rumusan T sama dengan T kecil per N, T-nya 120 skon. Ya, 2 menit itu sama dengan 120 skon. Sedangkan T-nya 1,5 skon. Lalu N-nya menjadi, ini pindah sini, ini pindah sini, sehingga N sama dengan 120 skon per 1,5 skon. N-nya 80. Jadi jumlah gelombang selama 2 menit 80. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur atau geledek 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Satu 1,5 detik berarti T ya. Cepat rambat 320 berarti V. Ditanya S. Jawab P sama dengan S per T. Dengan V 320 meter per sekon ya. T-nya 1,5 skon. S menjadi, ini suruh pindah sini. Hasil perhitungannya sehingga didapat S sama dengan 480 meter. Hitung cepat rambat gelombang transversal berikut. Cepat rambat gelombangnya. Bisa menggunakan rumus cepat rambat itu S per T, rumus secara umum, jarak dibagi waktu. Walaupun pada gelombang bisa juga menggunakan rumus P sama dengan lambda dibagi T besar, panjang gelombang dibagi periode. Atau bisa juga dengan rumus P sama dengan lambda dikali F ya. Tergantung nantinya mana yang diketahui terlebih dahulu. Tapi dari gambar ini akan lebih mudah menggunakan rumus P sama dengan S per T. S-nya jarak, T-nya waktu tempuh. Kita lihat dari gambar, dari B ke C itu 12 cm, berarti jaraknya 12 cm, S 12 cm.
Waktu tempuhnya berapa? Berarti dari sini sampai sini. 150 ini awalnya sudah menempuh dari 0,75 ke 1,50. Berarti 1,50 dikurangi ini 0,75. 0,75 skon. Ditanya P, rumus P sama dengan S per T, sehingga P sama dengan 12 cm dibagi 0,75 skon menghasilkan P sama dengan 16 cm per skon.